Kalau ada yang bertanya, boleh nggak orang Kristen menikah dengan yang tidak Kristen? Jawabnya, nggak usah diperlunak, saudaraku. Bilang, nggak bisa, nggak mungkin. Jadi, kalau dengan orang yang tidak seimbang, kita nggak boleh berpasangan. Tidak seiman ya, maksudnya di sini menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya, imannya beda. Yang situ percaya pada yang lain, kita percaya Tuhan Yesus. Nggak bisa, saudaraku. Harus tegas dan pasti. Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Berkat Tuhan atas Anda sekeluarga. Saudaraku, kali ini saya ingin mengajak saudara untuk membahas tentang perjodohan. Jadi bagi Anda yang belum punya pasangan hidup, atau bagi orang tua yang merindukan anak-anaknya memperoleh pasangan yang tepat, yang diberkati Tuhan, ya Anda perlu merenungkan akan beberapa ayat yang akan kita bahas ini. Sebelum itu saya ingin cerita, saudara. Tadi saya membaca akan sebuah artikel di Thailand, ada seorang bos pemilik usaha penjualan durian. Jadi bos durian yang sangat terkenal, kaya raya. Orang jual durian bisa kaya loh, saudara. Nah, bos itu punya anak gadis, anak bungsunya itu perempuan satu-satunya. Yang ada di dalam fotonya itu cantik, tapi dia mengumumkan lewat sosial media, lewat Facebook dan sebagainya, bahwa dia mencari menantu, yaitu seorang laki-laki yang bertanggung jawab, yang mau mencintai akan putrinya yang dia sayangi itu, jadi betul-betul cinta pada putrinya, dan tentunya seorang pria yang mau bekerja. Dia tidak bikin syarat macam-macam, jadi kamu nggak usah berpendidikan tinggi, nggak usah kaya, ya nggak usah begini begitu, tapi asal kamu mencintai putriku dan kamu mau bekerja, ya ditambah syarat yaitu bisa memilih durian, karena mungkin akan mewarisi bisnis durian itu, memilih durian yang baik begitu. Ya. Ini rupa-rupanya kekhawatiran dari seorang ayah sampai-sampai dia mengumumkan akan hal itu. Padahal putrinya cukup manis ya, cukup cantik wajahnya. Saya geli baca itu. Tapi saya juga mikir, kok sampai sebegitunya? Barangkali itu serius ya? Ayah itu serius untuk cari mantu yang terbaik bagi putrinya, sampai-sampai dia menjanjikan, kalau ada yang berkenan di hati putri saya dan cocok, saya akan memberi berapa? 1 juta baht yang sama dengan 1 juta baht kalau nggak salah, atau 1 miliar. Pokoknya kalau dirupiahkan, saudaraku, itu 4,4 M. Masih ditambah 10 buah mobil, mungkin mobil usaha ya. Kemudian sebuah ruko dan sebuah rumah. Waduh, janjinya begitu. Saya nggak tahu itu ceritanya berkembang seperti apa setelah diumumkan seperti itu. Apakah ada banyak bujang-bujang pemuda-pemuda yang mengadu nasib itu ya? Saya nggak ngerti. Tapi itu menarik untuk direnungkan bahwa orang tua itu benar-benar mengharapkan putrinya, anaknya untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Tapi ini kan di Thailand, saudara, dan saya kira dia bukan seorang anak Tuhan. Bagaimana kalau anak Tuhan? Kita akan lihat Matius 19. Dalam Matius 19 ayat yang ke-5 dan ke-6 dikatakan demikian. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi memang ini firman Tuhan bahwa kalau seorang laki-laki sudah dewasa, dia akan meninggalkan orang tuanya, kemudian dia menemukan jodohnya, istrinya, dia menyatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini prinsip pernikahan Kristen, saudara, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus.
keluar dari lembaga yang lama, lembaga keluarga ayah ibunya, dia mendirikan satu lembaga keluarga yang baru, menjadi satu dengan istrinya. Jadi suami istri itu di dalam Tuhan itu bukan dua loh saudara, satu ya. Jadi kalau sudah begitu satu daging lagi. Kalau mau dipisah daging itu gimana saudara? Ya sakit ya. Satu daging kok mau dipisah. Itulah sebabnya ayat yang berikutnya berbunyi demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Sudah dijelaskan. Meskipun dua orang tapi satu di mata Tuhan. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, suka tidak suka, mau nggak mau, firman ini adalah kebenaran. Jadi bagi Anda yang belum menikah, berdoalah sungguh-sungguh. Bagi orang tua, ayah, ibu yang punya anak yang belum menikah, berdoalah sungguh-sungguh. Saya teringat akan Billy Graham, saudara, evangelis yang sekarang sudah bersama Tuhan. Dia terkenal, ya, meninggal di usia lanjut. Pada waktu dia masih muda, dia punya putri, yang sekarang jadi putrinya Billy Graham yang juga melayani Tuhan luar biasa. Putrinya ini waktu usia 8 tahun, itu diajari berdoa untuk jodohnya. Anak perempuan 8 tahun, ya mana ngerti ya saudara, tapi sudah dilatih untuk berdoa. Jadi kelak aku akan punya suami yang datangnya dari Tuhan, karena itu aku akan minta yang dari Tuhan. Jadi aku nggak mau yang bukan dari Tuhan. Ya anak kecil, saudara, aku diajari doa seperti itu umur 8 tahun. Bagaimana? Saudara, ada yang ngajari anak gadis Anda usia 8 tahun berdoa untuk jodohnya? Boro-boro doa untuk jodoh ya, ngomong tentang jodoh aja nggak boleh gitu ya. Nah saudaraku, ini adalah satu langkah iman. Kalau kita percaya bahwa apa yang disatukan telah dipersatukan Allah, artinya Allah itu menjodohkan, saudara. Kalau terjemahan lama, apa yang telah dijodohkan Allah. Jadi Tuhan itu matchmaker yang menyatukan antara suami dan istri. Kalau mereka belum bertemu, nanti mereka akan ketemu. Karena ada Tuhan, ada peran Tuhan yang menyatukan mereka. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo mintalah yang dari Tuhan itu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Dan menurut saya, kalau kita berdoa sungguh-sungguh, firman katakan, mintalah maka kepadamu akan diberi. Dan putri dari Billy Graham itu, akhirnya ketika dia dewasa, dia ketemu jodohnya juga nggak pakai macam-macam, saudara, nggak pakai gonta-ganti pacar, enggak, ya sudah ketemu sekali, ya itu adalah jodoh yang Tuhan kirim, dan mereka menikah, dan mereka membangun keluarga, takut akan Tuhan, cinta Tuhan, dan keluarganya menjadi berkat, melayani Tuhan bersama-sama. Indah kan, saudaraku? Nah, bukankah kita juga bisa melakukan itu, karena Tuhan itu hidup? Minta kepada Tuhan. Tetapi, saudaraku, kita juga harus ngerti kebenaran firman. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14, saya bacakan ya saudara. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Nah, pasangan ini salah satunya adalah pasangan dalam kehidupan pernikahan. Kalau ada yang bertanya, boleh nggak orang Kristen menikah dengan yang tidak Kristen? Jawabnya, nggak usah diperlunak, saudaraku. Bilang, nggak bisa, nggak mungkin. Jadi, kalau dengan orang yang tidak seimbang, kita nggak boleh berpasangan. Tidak seiman ya, maksudnya di sini menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Imannya beda. Yang situ percaya pada yang lain, kita percaya Tuhan Yesus. Nggak bisa, saudaraku. Harus tegas dan pasti. Nah, problemnya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin ngajak saudara untuk
belajar ini ya, ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Ini janganlah kena kuk bersama dengan orang yang tidak percaya. Jadi kuk itu kayu yang diletakkan di punggung dari dari lembu, saudaraku, untuk menarik bajak atau menarik pedati atau apapun, menarik kereta begitu. Nah, itu biasanya berpasangan. Ya, kalau saudara bajak dengan 2 lembu itu kan, atau 2 kerbau itu kan pasangan, saudara, ada 2 begitu ya. Nah, itu kan satu kuknya. Kuk yang dipasang di punggungnya itu kan satu. Nah, di sini terjemahan lain katakan janganlah kamu satu kuk bersama dengan orang yang tidak percaya. Tidak bisa. Nggak boleh, saudara. Ya. Jadi kita harus menjalani hidup ini kan menanggung kuk ya, memikul kuk. Kita harus bersama dengan orang yang sehati, orang yang sejiwa, orang yang punya Tuhan sama, punya sumber kebenaran yang sama, yaitu firman Tuhan ini. Sehingga ketika ada masalah, sumber untuk menyelesaikan masalah itu satu, sama. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Jadi yang satu benar, yang satu durhaka. Nggak bisa disatukan. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Yang satu terang, yang satu gelap. Nggak mungkin. Kemudian ayat 15, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Belial itu artinya, yaitu ini bahasa Ibrani Belial ini, artinya adalah sesuatu yang tidak berharga, yang tidak bernilai. Sementara Kristus itu adalah sesuatu yang sangat bernilai. Nggak bisa, saudaraku, disatukan. Tetapi ada banyak ya, karena harta, karena cinta, maka menikahlah seorang Kristen dengan orang yang tidak percaya Yesus. Nah, akibatnya ya penderitaan, saudaraku. Susah ya. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Nggak ada. Jadi bagiannya beda. Jadi gini ya, saudaraku, mengenai perjodohan, orang tua pesankan pada anak dengan tegas, ajarkan akan hal ini. Suruh dan bimbing mereka untuk berdoa bahkan sedini mungkin. Supaya apa? Supaya kelak rumah tangga mereka nggak keliru, nggak salah. Yang satu iman, yang sama-sama melayani di gereja aja problem ada loh, saudara ya. Kalau kita nggak doa sungguh-sungguh, ya karakter beda, masalah yang bermunculan banyak, saudaraku. Ini akhir zaman, iblis itu akan menyerang habis-habisan akan rumah tangga, pernikahan Kristen, supaya kesaksian hidup orang percaya itu diobrak-abrik. Jadi kita harus waspada, saudara. Ke depan, putra-putri kita harus kita berkati, kita doakan terus-menerus supaya mereka dapat jodoh yang benar-benar dari Tuhan. Percaya bahwa God is a matchmaker. Dia adalah comblang bagi anak-anaknya. Mari, saudaraku, kita serius dalam hal ini. Ya, nggak usah kayak pedagang itu bos durian di Thailand itu ya. Sampai ngiming-ngimingi dengan uang 4,4 M kalau kamu bisa membahagiakan anakku, mencintai anakku. Iya, kalau dapat orang yang benar. Kalau orangnya pemain sandiwara, aktor ya, dia pura-pura cinta, waduh, perayu ulung, ganteng lagi gitu ya, padahal playboy cap kucing, saudaraku. Kan sedih. Siapa yang nggak mau diiming-imingi uang gitu, yang mau coba-coba mencari peruntungan ya. Aku ini hoki atau tidak, nah itu kan bisa, saudaraku ya. Nah, jadi paling tepat itu datang kepada Dia yang Maha Kuasa, Bapa kita yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang akan menemukan dengan pasangan dari anak-anak kita, cucu-cucu kita, atau bagi Anda yang muda-mudi yang belum menikah yang mendengarkan akan renungan ini, berdoalah sungguh-sungguh, jangan salah, jangan keliru. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa
like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.